Jadi kalau semuanya nih dari smart listeners mungkin yang agak-agak apa ya, lagi agak yang baru putus ya, jadi ngerasa jomblo Merasa jomblo. supaya lebih apa ya, jadi enakan lagi gitu, itu bisa ya nyobain ini dulu. Iya, Choco Chowa rasa keju. Oh, jadi menanggal jomblo. Obat untuk para jomblo. Ah, Oke. Kita masih ngobrol ya, smart listeners, dan tadi seperti diinformasikan oleh Mbak Kurnia. Jadi untuk varian rasanya itu ada coklat ya, ada kopi juga, ada kopi ada juga. kopi, kemudian ada green tea Ada ya, green tea. ada mint, Ada mie. jahe, keju, pedas. Nah ini kenapa bisa akhirnya juga punya inisiatif untuk ngeluarin rasa jahe? Iya. Mhm. Jadi kita lahirkan produk Choco Chowa varian jahe itu pada saat pandemi. Hmm. Iya. Jadi kita lihat masyarakat waktu itu lebih banyak tertarik ya ke rempah-rempah untuk menangkal corona. Jadi kita buat inovasi bagaimana supaya bisa terus eksis dan berkembang, kita keluarkanlah varian jahe. Dan ternyata ketika tes pasar banyak yang suka. Banyak yang suka. Iya, iya. Itu rasanya gimana sih? Iya, pedes-pedes manis. Pedas-pedas manis ya. gitu ya. Kemudian ya, itu dari varian rasanya. Kemudian kalau ngelihat tadi ya dari sisi kemasannya tadi kayaknya bisa dibuka terus bisa ditutup gitu kan. Jadi bisa lebih memudahkan Iya, lebih gitu ya. memudahkan Jadi konsumen. kita kalau kita membuka cemilan begitu kan biasanya kita memerlukan apa ya? Dipres ulang. Biasanya Iya, ada disebar, karet. iya. Secara manual kan kita butuh karet mungkin ya untuk bisa diikat kembali. Tapi kalau ini enggak ya, Iya. langsung dipres aja. Ini udah menggunakan zipper, Kak. Jadi walaupun sudah dibuka tetap bisa diklip lagi. Jadi tampilannya Pakai tetap zipper. cantik ya. Iya. Kemudian untuk cara nyimpannya itu bagaimana, Mbak? Iya, untuk cara penyimpanannya enggak langsung terkena paparan sinar matahari langsung ya. Agar kenapa? Supaya produknya lebih tahan lama juga. Iya. Jadi itu bisa bertahan lama. Kita nyimpannya di Suhu ruangan yang normal ya. yang sejuk ya. Iya, sejuk ya. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi dan tadi seperti yang diinformasikan oleh Mbak Kurnia untuk memulai usaha ini kan katanya nggak usah nunggu gitu kan. Tadi sempat juga kan untuk uang SPP katanya itu dipakai muter dulu, jadikan modal dulu. Jadikan modal dulu. Berarti ini juga bisa menjadi inspirasi juga dong untuk para milenials. Nah, kira-kira seperti apa nih Iya. untuk mereka yang mau usaha gitu ya? Iya. Jadi bagi teman-teman ya yang mau usaha, kita sama-sama belajar. Jadi harus punya keinginan dulu, Kak. Niatnya itu untuk mau usaha. Kemudian action. Action, kemudian selalu update ilmunya, berjejaring, dan selalu berinovasi. Dan selalu berinovasi. Karena kalau nggak berinovasi kita nggak tahu ya kompetitornya kita. Jadi sebenarnya nggak ada yang instan. Untuk sukses itu nggak ada yang instan. Mie instan aja harus diolah terlebih dahulu baru bisa dimakan ya, dikonsumsi. Jadi seperti itu juga usaha. Jadi ada prosesnya gitu. Ada ya? prosesnya. Oke. Tadi untuk langsung action, emangnya selama ini apa sih yang menjadi tantangan gitu ya untuk ya mungkin juga pernah dirasakan oleh Mbak Kurnia ya untuk memulai usaha itu langsung action aja. Tapi kan pasti pernah juga dong berpikir kayaknya untuk memulai usaha saya masih kurang ini gitu kan. Nah apa yang menjadi motivasi untuk Mbak Kurnia untuk langsung aja action? Ya, jadi terkadang ketika kita ingin memulai usaha mental block ya Kak. Jadi terkadang ada rasa ketakutan, nanti rugi atau di tengah jalan berhenti seperti itu. Ya memang itu wajar. Tapi bagaimana kita punya keinginan dan mau belajar, jadi harus semangat terus. Bukan hanya sekedar semangat, tetapi bagaimana mengupdate ilmu. Jadi banyak belajar dari orang-orang yang lebih sukses dari kita, banyak berjejaring. Karena sebenarnya bukan hanya promosi toh saja. Ketika kita punya banyak kenalan berarti bisa banyak rezeki ya Kak. Iya, banyak bersilaturahmi ya bisa ini. Tapi itu ya yang pastinya tetap update terus gitu update ya. Terus, update ilmunya. Ya, oke. Baik. Jadi sekali lagi ya
smart listeners, dari varian yang ditampilkan tadinya onde-onde ketawa aja, itu ada beberapa varian, ada 7 varian. Ada 7 Jadi varian. dari Mbak Kurnia ini selain menawarkan ya, untuk tokonya sendiri udah ada di Makassar atau gimana, Mbak? Iya, jadi untuk tokonya itu kita bermitra ya Kak, bermitra dengan supermarket, toko oleh-oleh dan juga hotel yang ada di Makassar. Iya. Kita juga buat kerjasama agen dan reseller. Alhamdulillah goalsnya kita udah tercapai ya sebagian di tahun 2022 ini, jadi udah keluar pulau. Bukan hanya di Sulawesi Selatan, tetapi juga sudah bisa didapatkan di Papua, Manado, Maluku, di Padang juga sudah ada dan di Cilacap juga sudah ada. Wow. Iya. Pasti kalau di 2022 ini pasti ada dong ya untuk Iya. capaian yang ingin dicapai. Apa tuh kira-kira? Pasti strateginya juga agak lebih gitu kan? Iya. Doakan ya Kak. Semoga bisa ekspor tahun ini, insya Allah, amin. Bisa ekspor, kemudian produksi juga semakin meningkat, Iya. pemasaran juga lebih diperluas. Oke. Kalau pada saat apa ya untuk pemasarannya itu pernah bermitra juga nggak sih? Ada apa ya pelatihan yang diberikan oleh bekerja sama juga dengan apa ya untuk UMKM dinas UMKM Iya. setempat. Jadi dinas atau instansi ya di Iya. Makassar, dinas koperasi, dinas pemuda dan olahraga, dinas perindustrian, perdagangan, Iya. beberapa komunitas juga yang bekerja sama dengan dinas koperasi, Aku Mandiri Sulsel juga. Jadi sering mengadakan pelatihan-pelatihan, Iya. baik itu pelatihan kemasan, digital marketing, Iya. permodalan, legalitas, semuanya ada Kak. Oke, tentu ini juga bisa menjadi apa ya ikut ya untuk pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh dari pemerintah daerah. Mungkin juga bisa memberikan masukan ya untuk kedepannya lagi apa nih yang harus ditingkatkan untuk kemajuan dari para pelaku UMKM. Iya. Jadi untuk pemerintah ya Kak, jadi bagaimana bisa mempermudah kita selaku UMKM, baik itu akses pasar, Iya. iya, pelatihan mungkin bisa dikembangkan lagi atau lebih sering lagi, kemudian bantuan legalitas ya khususnya untuk mempermudah UMKM, karena sebenarnya legalitas itu memang sangat penting, apalagi jika tidak punya legalitas itu nggak bisa dipasarkan Kak. Jadi kita nggak bisa bermitra ke hotel, nggak bisa bermitra ke supermarket ataupun toko lainnya, bahkan nggak bisa keluar. Kalau selama ini yang dirasakan gimana pada saat untuk ngurus hal-hal yang diinformasikan tadi? Selama ini yang Mbak Kurnia rasakan? Selama ini alhamdulillah ya sudah banyak bantuan. Kemudahan yang diberikan? Ya, kemudian yang diberikan, walaupun itu harus membutuhkan waktu karena punya batas ya, batas berapa orang yang harus dibantu. Harapannya mungkin nanti lebih banyak lagi UMKM yang dibantu. Iya. Iya. Oke. Itu harapan kedepannya ya. Iya. Mudah-mudahan ada banyak lagi UMKM yang tumbuh gitu ya. Dan satu lagi nih Mbak Kurnia untuk kedepannya di 2022 apalagi yang ingin dicapai? Banyak ya Kak. Satu aja. Apalagi ada yang dilanjutkan nggak dari 2021 terus ke 2022? Iya. Tahun ini harapannya sudah bisa selesai ya Kak. Untuk pendidikannya selesai di bulan 2 bulan depan, insya Allah. Usaha semakin terus berkembang, selalu diberikan kesehatan dan umur panjang, dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya, untuk resolusi pribadi? Resolusi pribadi menjadi ada kode kayaknya. Ada kode ya. Itu juga ya. Iya, itu juga. Dimudahkan ya. Iya, amin dimudahkan ya Kak. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan dari Mbak Kurnia untuk closing statementnya kita, khususnya untuk di Senin Inspirasi ya. Jadi sekali lagi nih untuk memberikan semangat juga untuk para millennials ya, juga untuk Anda nih ya yang baru memulai usaha gitu ya. Apa yang bisa Mbak Kurnia bagikan untuk mereka? Iya. Jadi bagi teman-teman yang ingin memulai usaha, jangan takut. Bagaimana caranya supaya kita bisa sukses, terus belajar, semangat, selalu berinovasi, dan Tetap semangat.
terus berjejaring juga. Oke, Ya. tetap ya membuka, tetap memperbanyak teman-teman gitu Memperbanyak ya. teman. Betul. Oke, baik. Kita langsung aja ya menyudahi perbincangan kita di sore ini, dan yang pastinya smart listeners itu tadi ya semoga kisah dari Mbak Kurnia bagaimana memulai perjuangannya dari titik nol. Itu ada banyak perjuangan yang harus dilalui ya, dan akhirnya itu bisa sampai seperti saat ini ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti tokonya udah ada di mana-mana gitu ya. Amin. Terima kasih Amin. Kak. Amin, amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Baik, Smart Listeners, demikian Senin Inspirasi kita untuk hari ini. Nantikan Senin Inspirasi untuk Senin berikutnya dengan tamu yang berbeda tentunya ya.